Hai, hai. Oke, halo Pak Andika. Ini siapa kali ya? Teman-teman sellernya nih, udah lama nih kita nggak meeting-meeting bareng Pak Andika nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman reseller. Apa kabar semua? Wah, sepi nih. Alhamdulillah baik. Oke. Ayo dong, teman-teman bisa kali ya di open meet-nya karena kita jarang banget nih dihadirin sama Pak Andika. Kalau teman-teman ketahui nih ya, kalau Kak Kevin kan baru banget nih ya join uh, di Glorisman. Nah, tapi karena spesial banget nih ya, mumpung awal bulan, jadi aku langsung ngadirin nih Pak Andika untuk sharing-sharing bareng teman-teman seller. Jadi karena kemarin pembahasannya aku udah ngasih info nih, kalau misalnya hari ini bakal sharing-sharing bareng sama Pak Andika. Jadi buat teman-teman nih ya, yang punya pertanyaan apapun itu pertanyaannya, bakal langsung dijawab sama Pak Andika. Teman-teman mau tahu gimana cara sukses buat jualan online? Boleh banget teman-teman, karena Pak Andika ini benar-benar sukses dalam dunia online kayak gitu. Jadi langsung aja tanyain ya. Sehat Pak Andika. Halo, halo. Dengan siapa nih? Oke. Ya, mungkin saya sambil ngobrol kali ya. Suara saya kedengeran ya teman-teman semua? Terdengar Pak Dika. Kedengeran ya, oke. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya gini, agenda meeting saya dengan reseller sore hari ini itu atas dasar permintaan saya secara pribadi kepada Kak Dia gitu loh. Jadi saya bilang ke Kak Dia, tolong adain meeting khusus saya dengan reseller Kloris gitu, karena selama beberapa bulan ini saya selaku CEO tuh hampir memang belum meluangkan waktu buat teman-teman reseller, entah itu reseller lama yang memang sudah saya kenal dan reseller-reseller yang mungkin baru gabung beberapa bulan ke belakang. Cuman perlu teman-teman ketahui, intensitas saya dalam ketemu sama reseller, entah itu offline ataupun online tuh cukup sering di tahun lalu gitu. Jadi kalau yang udah kenal ataupun udah gabung Kloris 1-2 tahun itu udah pasti tahu gitu. Hampir setiap minggu dulu saya mengadakan meeting-meeting seperti ini sama reseller gitu. Nah, buat tahun ini jadi tahun yang cukup menantang gitu ya. Berat sih enggak, karena nggak ada masalah kalau kita tahu jalan keluarnya gitu. Tapi tahun ini jadi tahun yang menantang karena banyak banget memang yang dilakukan sama Kloris gitu loh untuk bikin brand ini jadi semakin berkembang. Contoh yang paling dekat, awal bulan lalu kan kita kerjasama sama Onat ya. Nah, untuk bisa kerjasama sama Onat ya, influencer kelas atas kayak gitu kan, itu perlu yang namanya lobby, negosiasi, bicara angka, ngomongin konsep, kampanye kayak apa gitu loh. Sampai akhirnya kita bisa kerjasama dan ngasilin sebuah produk yang itu bisa dipercaya sama banyak orang buat ngatasin masalah mereka gitu. Nah, saya coba inisiatif buat ngadain meeting bareng reseller, walaupun ini cuma belasan orang, saya biasa aja karena dari dulu memang reseller Kloris itu jumlahnya banyak, tapi memang cuma nama gitu, ya kan? Saya memang hanya akan fokus ke reseller-reseller itu yang konsisten aja, memang mau bermitra sama kita. Sebenarnya teman-teman tadi ada kendala teknis. Halo guys, udah muncul lagi ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi nah, buat teman-teman yang baru bergabung nih, kebetulan banget ada 2 orang reseller
yang gabung dan itu udah kenal saya nih di Instagram ya. Itu ada Kak Amin sama Kak Kevin ya dari Bogor. Nah, walaupun memang saya jarang komunikasi ya sama seller, tapi pada dasarnya tuh saya perhatiin aktivitas kalian loh. Apa aja sih effort yang kalian lakuin buat pasarin produk Kloris gitu. Nah, jadi teman-teman, saya ngasih kesempatan kalian nih buat nanya apapun ya, lewat kolom komentar. Kalian juga boleh tanya lewat dengan ya open mic ya, dengan open mic dan ngomong langsung sama saya sekarang. Itu saya luangin waktu sampai jam 5 sore. Nah, tapi saya pengen kasih tahu ke teman-teman gitu. Jadi gini, kalau teman-teman pengen tahu ya bagaimana cara jadi seorang seller yang ideal. Nah, pertama nih, kalau sama seller lama, teman-teman tuh bisa belajar dari Kak Aziz. Nah, Kak Aziz kan ada nih sekarang ya. Gitu loh. Jadi saya tuh penjualan tuh udah pasti penting gitu ya. Tapi gimana akhirnya teman-teman mau effort, mau kerja keras untuk pasarin produk, itu juga nggak kalah gitu. Karena kita tuh udah bukan lagi ada di sebuah zaman di mana teman-teman berharap dapat penjualan ketika teman-teman tuh cuma sekedar update foto di WhatsApp, update foto di stories Instagram, update foto di feed, lalu teman-teman berharap dapat traffic ataupun lemparan konsumen ke toko kalian. Teknologi itu terus berkembang gitu loh. Kalau teman-teman pengen dapat duit, pengen barangnya laku, ya teman-teman bikin konten. Bikin konten yang orisinil. Bukan konten yang teman-teman ambil dari Kloris Main Pusat, terus teman-teman posting lagi, dan teman-teman berharap ada penjualan dari situ. Salah nggak, Kak? Kalau misalnya ada seller itu posting konten yang sudah dibuat sama Kloris Main Pusat? Nggak salah. Tapi konten yang lebih orisinil, itu biasanya secara algoritma, apalagi kalau kita main di TikTok, gitu loh. Itu jauh lebih mudah konten kita dibikin buat trending ataupun FYP. Nah, dan kalau trending video sudah trending dan FYP, itu gampang banget kita mainin kalau kita pengen jualan sebuah produk gitu loh. Teman-teman, saya pengen kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian pengen belajar ya sama seller lama nih, bagaimana cara berjualan dengan benar, itu tiru orang kayak Kak Aziz. Nah, kalau pengen belajar sama seller baru ya, kalian bisa belajar dari tadi yang saya sebut, Kak Amin. Ya, ini Kak Amin mungkin ada di sini, nanti bisa diskusi sama saya nih gitu ya. Jadi saya nggak terlalu fokus sama berapa yang pembelanjaan yang kalian hasilkan, ataupun berapa pembelanjaan kalian terhadap pusat setiap 1 bulan 1 kali, tapi setiap ada seller yang effort, kerja keras ya, buat ngejualin produknya sendiri dengan cara bikin konten yang orisinil, dia live streaming di depan kamera gitu kan, terus juga dia bikin konten sama teman-temannya gitu loh, dia ngedit sendiri di Canva, terus penjualannya belum bagus, ya itu tenang aja teman-teman, tinggal nunggu waktu kok ya, tinggal nunggu waktu gitu loh. Nah, jadi saya pengen bilang ke teman-teman, jadi gini, ada salah satu konten kreator yang saya ngefans juga sama dia. Saya kenal sama orang ini dari 2 tahun lalu, 3-4 tahun lalu lah saya kenal orang ini, namanya Mas Bram. Jadi dia terkenal dengan channelnya tuh yang namanya Bisnis Bareng Bram. Pertama dia terkenal lewat Instagram, sekarang dia terkenal lewat TikTok. Nah, sejujurnya teman-teman, saya itu bisa punya followers di TikTok sampai 30.000 karena saya ikut kelasnya Bisnis Bareng Bram. Jadi waktu itu saya keluar budget Rp200.000 untuk belajar bagaimana caranya memaksimalkan TikTok untuk platform kita dalam berkarya. Nah, waktu itu 2 tahun lalu saya ikut kelasnya dia, gimana caranya bikin konten di TikTok gitu ya. Bukan gimana caranya jualan di TikTok. 2 tahun lalu itu, TikTok itu belum punya fitur TikTok Shop gitu loh. Tapi kenapa 2 tahun lalu saya mau ikut kelas konten untuk bikin konten di TikTok dan dengan mengeluarkan uang 200.000 karena saya menganggap TikTok ini bakal jadi sebuah aplikasi yang powerful. Dan itu terbukti teman-teman hari ini. Sangat-sangat powerful gitu loh. Saya bisa jamin ya, marketplace semacam Shopee dan Tokopedia, itu mungkin 2-3 tahun ke depan itu akan kebalap gitu loh. Sama TikTok gitu loh. Karena TikTok itu adalah aplikasi yang powerful. Orang bisa ngonten dan jualan di platform yang bersamaan. Beda sama marketplace. Kalau marketplace itu kan ibaratnya adalah sebuah toko. Gitu loh. Untuk mendatangin traffic, teman-teman harus ngiklan nih lewat Facebook, ya kan? Teman-teman harus bikin konten lewat Instagram gitu. Tapi kalau di TikTok, teman-teman bisa pakai TikTok Ads, bisa bikin konten organik lewat TikTok, dan orang bisa belanja langsung lewat TikTok Shop kalian gitu. Bayangin gitu loh.
sudah berapa kali kalian ketika buka timeline TikTok itu melihat orang live streaming jualan makaroni, jualan basreng, jualan alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga gitu. Masa iya sih teman-teman nggak terdorong gitu loh untuk mulai berjualan di aplikasi yang powerful ini gitu. Ini saya pengen sampaikan ke teman-teman gitu. Kalau fokus teman-teman ke depan, itu udah harus ke aplikasi yang saat ini sedang powerful. Nah, tadi saya lanjut ya ke Mas Bram, bisnis bareng Bram. Kalian bisa cek tuh IG ataupun TikTok-nya, dia followersnya banyak banget. Nah, dia sempat bikin konten dan kata-kata di kontennya itu keren banget menurut saya. Dia ngomong gini di kata-katanya, kenapa saya udah jarang posting di Instagram? Jawabannya simpel, karena waktunya Instagram sekarang sudah selesai. Jawaban bisnis bareng Bram tuh kayak gitu. Jadi, kenapa dia udah nggak lagi bikin konten di Instagram? Padahal dulu dia bikin konten tuh 1 hari bisa 3. Sekarang 1 hari itu belum tentu dia ngepost. Kalaupun ngepost, biasanya dia cuma nge-repost konten yang dari TikTok ke Instagram di-post lagi gitu. Karena bagi para konten kreator yang sekarang sudah bisa menghasilkan uang ratusan juta dari TikTok, Instagram itu waktunya sudah selesai gitu loh, teman-teman. Ya kan? Nah, sorry tuh saya harus bilang ke teman-teman, buat teman-teman yang masih nge-repost konten pusat, buat teman-teman yang masih berharap dapat penjualan dari Instagram, boleh. Tapi ada aplikasi powerful yang saat ini sedang menjadi mainan banyak brand, banyak orang yang bisa memanfaatkan peluang ini. Nah, teman-teman harus mau ambil kesempatan ini. Nah, bedanya apa? Bedanya orang kalau misalnya jualan di TikTok sama jualan di Shopee, itu lebih kerja keras di TikTok dibandingkan di Shopee. Kalau di Shopee nih, kalian cuma ngedit foto, ya enggak? Terus kalian posting tuh foto di Shopee kalian, di setting lah semuanya. Jumlah stok produk 1000 misalnya kan. Pengiriman bisa COD, deskripsinya ditulis gitu. Tapi tetap menghadirkan penjualan di Shopee itu kalian tuh perlu traffic. Traffic ini maksudnya adalah orang-orang gitu, orang-orang yang kalian coba ajak buat datang ke Shopee kalian. Sebagai contoh ya, contoh nih teman-teman. Saya kasih contoh. Jadi saya kan udah nikah, ya kan? Rumah saya sempat tinggal di daerah Jakarta Utara. Nah, tinggal di Jakarta tuh tahu ya, Jakarta Utara tuh sama Jakarta Selatan tuh jauh, ujung ke ujung. Nah, rumah saya di Jakarta Utara, tapi istri saya itu tahu di Jakarta Selatan, di Mall Pondok Indah Mall yang ada di Jakarta Selatan, itu sebuah toko sedang mengadakan diskon, ya kan? Setelah saya analisis, kenapa dia bisa tahu ada diskon di Jakarta Selatan padahal rumah dia ada di Jakarta Utara? Karena dia istri saya ini dapat informasi dari Instagram brand tersebut gitu loh, bahwa Instagram brand tersebut ngasih informasi kalau dia sedang mengadakan diskon 80% di Pondok Indah Mall, sehingga orang-orang di Tanjung Priuk, orang-orang bahkan yang ada di Cirebon gitu ya, orang-orang yang mungkin ada di Kalimantan yang follow mau ada rekamannya brand itu tahu gitu loh. Kalau brand ini lagi mengadakan diskon di Pondok Indah Mall gitu. Nah, jadi ini kekuatan informasi kan yang datang dari sebuah Instagram untuk ngarahin orang ke toko yang ada di Pondok Indah. Nah, Pondok Indah Mall ini ibaratnya adalah Shopee kalian nih, ya enggak? Shopee kalian udah gede-gedean nih, bikin promo, ngikutin campaign dari pusat, ya kan? Terus udah dioptimasi, banner kalian juga udah banyak di Shopee, dekorasinya juga udah bagus. Tapi kalau kalian nggak berusaha informasiin tuh toko Shopee kalian lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok, nggak bakal ada yang beli, nggak bakal. Ya, kalau teman-teman cuma memposting foto produk di Shopee itu namanya upload, bukan jualan. Kalau jualan itu adalah ketika kalian memposting sebuah produk di Shopee, lalu kalian menginformasikan ke teman-teman terdekat kalian, menginformasikan ke orang-orang yang kalian kenal bahwa toko kalian menjual sebuah produk skincare yang bisa jadi solusi buat permasalahan mereka. Nah, jadi mau kalian kan ada nih kan reseller yang nanya, Kak, aku udah update di Shopee, tapi kok belum ada yang beli ya? Ya jelas belum ada yang beli, karena kalian harus mendatangkan pembeli ke toko kalian gitu. Ingat ya, toko kalian ini adalah ibaratnya nih, akun store Shopee kalian itu adalah toko di sebuah mall gitu loh. Untuk bikin orang di berbagai daerah datang ke mall ini, kalian harus menginformasikan itu lewat media sosial gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang, kenapa kalian bisa belajar dari seller lama dan seller baru. Ini ada orangnya kan, udah on cam lagi, Mas Amin. Halo Mas Amin. Halo, ketemu juga kita akhirnya. halo Mas. Nanti kita ngobrol ya. Gitu loh. Mas Amin tuh punya akun namanya GM Skincare, kalian cek tuh.
Itu cara dia mendatangkan traffic. Nah, kalau Mas Amin kan walaupun punya TikTok, saya lihat TikToknya belum sebesar Mas Aziz nih. Kalau Mas Aziz tuh udah ada TikTok loh. Udah powerful deh TikToknya. Nah, cuman suruh tuh saya Mas Aziz konsisten. Jadi dalam berjualan, dalam berbisnis tuh bukan tentang siapa yang lebih dulu memulai, tapi siapa yang konsisten sampai akhir gitu. Ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin skincare, sebelum Klorisman ada, Klorisman itu kan ada tahun 2016. Sebelum skincare-nya ada, itu dari zaman nenek-nenek kita masih pada muda juga tuh skincare udah ada gitu loh, mulai dari Mustika Ratu lah, mulai dari Wardah gitu loh. Tapi kan bukan siapa dulu yang lebih memulai, tapi siapa yang bisa konsisten dan bisa beradaptasi sama perubahan. Coba kalian bandingin misal skincare kayak, kalau skincare cewek ini yang terkenal banget kan Something, White Lab gitu loh. Itu udah bisa mengalahkan campaign besar dari skincare lama kayak Mustika Ratu gitu. Padahal Mustika Ratu tuh dulu di zaman emak dan nenek kita masih pada muda, terkenalnya bukan main Mustika Ratu. Jadi bukan siapa yang mulai lebih dulu, tapi siapa yang konsisten dan bisa beradaptasi sama perubahan. Dalam konteks reseller, teman-teman juga akan seperti itu gitu. Makanya saya bilang ke seller-seller baru jangan pernah takut ketika kalian tahu bahwa ada reseller lama yang sudah mulai jualan di daerah kalian. Konsisten aja gitu. Konsisten ini kan tentang siapa yang paling lama bertahan dan paling bisa menyesuaikan sama perubahan gitu loh. Kemarin Kak Kevin yang saya kenal pengen gabung, udah ada ya kan seller di Bogor, udah ada saya bilang, tapi banyak yang nggak aktif gitu. Karena kan orang tuh motivasinya bisnis tuh beda-beda. Ya, ada orang yang bisnis tuh pengennya jadi kayak Indra Kents kan gitu loh. Jalur instan cepat jadi sultan gitu, tapi cepat miskin juga gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang pengen berproses gitu loh, ngerasain sakitnya sampai akhirnya bisa jadi orang yang benar-benar berhasil gitu teman-teman. Nah, saya bacain nih komen-komen kalian ya. Ya, kita cair aja nih. Udah banyak yang mulai komen. Bener banget bikin video di TikTok nggak pernah di-push promosi padahal, tapi ada aja yang beli dari TikTok. Soalnya videonya jalan terus tiap hari tuh. Kak Aziz tolong tulis dong Kak, akun TikToknya Kak, biar bisa di-follow sama teman-teman dijadiin referensi ya. Saya kerasa duitnya banyak gara-gara TikTok. Kalau marketplace per kliknya 1.000 dan belum tentu beli. Kalau omsetnya masih naik turun di junior atau ini belum. Nah, saya nggak fokus sama kelas musik. Oke. Tapi kamu sudah mau berproses. Ya. Nah, teman-teman, kabar baiknya nih, insya Allah minggu depan akan ada nih program buat teman-teman yang aktif di TikTok, ya. Dan ada privilege yang bakal kita kasih. Privilege itu semacam hak istimewa yang didapetin sama reseller-reseller yang jualan di TikTok, dan itu nggak didapetin sama seller lain yang nggak jualan di TikTok gitu. Nah, sekarang TikTok lebih menggila, Mas Agus ya. Yang lebih menarik ads-nya, mungkin bisa nih ada pemateri untuk ads-nya TikTok seperti konten-kontennya pusat di TikTok. Oke, terus saya jawab Mas Agus. Wow, saya bikin TikTok Pak. Oke, coba Mas Amin bisa tolong ketik juga ya Mas, mungkin Instagram dan TikTok-nya ya, biar bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga nih. Nah sebenarnya gini, ini kan kita ngomongin iklan ya, kayak Mas Aziz sama Mas Agus ya. Nah saya pengen kasih tahu ke teman-teman ya, coba deh kalian cek TikTok saya ya, TikTok saya kalian cek deh. Ini saya klik ya. Tuh, kalian cek TikTok saya deh. TikTok saya itu dari awal saya buat sampai sekarang itu nggak pernah diiklanin. Tapi lihat konten-kontennya gitu. Nah, jadi gini buat teman-teman seller lama nih terutama ya. Kalau Aziz Glorious Up tahun lalu nggak ikut ya Aziz ya? Saya adain tahun 2021. Belum gabung ya kayaknya. Gabung Pak. Yang sama Mas Tendra itu loh, sama Yogi dulu. Di daerah Lembang nggak ikut ya? Bukan yang di Jawa Tengah Aziz, yang di Bandung. Belum. Nah, dari 2021 itu kan saya ingat banget Klorisman Pusat ini kan udah mulai masuk ke TikTok nih. Tapi kan waktu itu TikTok itu belum ada fitur TikTok Shop kan. Kita baru sekedar konten aja, bikin awareness aja gitu loh. Kita ada 2 akun waktu itu, akun Klorisman sebagai brand sama akun Klorisman Seller untuk membuka peluang usaha nih kayak buat teman-teman yang pengen gabung jadi seller gitu. Nah, tapi dari tahun lalu itu saya udah bilang ke para reseller gitu loh. Jadi saya bilang begini, polanya dalam konteks kita ngomong perkembangan teknologi ya, selalu ada aplikasi baru yang lebih powerful menggantikan aplikasi lama yang ketinggalan zaman. Contoh,
zaman saya masih SMP, dulu aplikasi Friendster tuh terkenal banget. Friendster, MySpace. Nah, beralih pas saya SMA, Friendster sama MySpace tergerus karena kalah sama Facebook. Nah, pas saya kuliah, Facebook hampir kalah sama Twitter, tapi akhirnya bisa stabil lagi. Karena kecerdasan Mark Zuckerberg kan, dengan Facebook mengakuisisi Instagram gitu loh. Nah, Instagram juga tadinya kan mau kalah sama Pet gitu loh. Tapi akhirnya dia bisa bertahan, malah Pet yang kalah gitu loh. Nah, muncul nih kompetitornya Instagram, TikTok gitu loh. Saya bilang waktu itu sama teman-teman, suatu saat TikTok ini bakal jadi aplikasi powerful yang bisa mengalahkan Meta Group. Meta Group itu adalah Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Facebook dan Instagram memang bagus untuk kalau kita bicara paid traffic ya. Paid traffic adalah iklan berbayar. Kita keluar duit, kita keluar budget, lalu kita beriklan lewat situ. Itu memang masih bagus. Tapi kalau kita bicara organik nih, organik itu adalah ketika kita bikin konten dan kita nge-boost konten itu tanpa bayar. Instagram tuh pelit banget sama jangkauan. Teman-teman yang punya basic content creator tuh pasti paham nih omongan saya soal ini. Kalian posting nih foto ataupun visual grafis lah lewat feed kalian. Itu nggak langsung tuh, misalnya kalian punya 1.000 followers itu melihat. Karena algoritma Instagram nggak begitu. Dan Instagram tuh cenderung pelit sama jangkauan. Kecuali kalian punya duit, kalian bisa bayar tuh Instagram dengan menggunakan Facebook Ads dan Instagram Ads, maka insya Allah tuh konten-konten kalian bisa di-boosting secara maksimal. Itu pun yang jeleknya Instagram ya. Ketika kita nge-boosting Facebook sama Instagram gitu loh. Call to action-nya itu bukan ke Instagram Instagram Shop, tapi ke WA, ya kan diarahin ke marketplace. Beda sama TikTok. Kalau TikTok kita ngiklan di TikTok, orang langsung bisa belanja di TikTok Shop-nya gitu loh. Nah, saya cuma pengen bilang ke teman-teman, tahun lalu saya ngomong di Bandung, TikTok bakal jadi aplikasi yang powerful buat jualan, dan nggak banyak seller yang ngejalanin apa yang saya jual. Bahkan saya nggak pernah ketemu Aziz di Gloriosa Bandung, tapi Aziz kalau nggak salah sering lihat video saya di YouTube Aziz ya, soal tutorial di TikTok gitu, tutorial cara. Dan dia ngejalanin itu gitu. Nah, jangan jadi seller yang seperti itu teman-teman. Shopee mungkin someday bakal ketinggalan gitu, karena kedepannya mungkin orang jauh lebih gini, posisikan diri kita sebagai konsumen. Mungkin konsumen kedepannya jauh lebih jadi gini. Dulu konsumen senang banget belanja secara offline, tapi akhirnya penjualan offline ini tergerus dengan kemajuan teknologi, di mana orang senang belanja lewat BBM misalnya, orang senang belanja lewat WhatsApp. Nah, tapi kesenangan orang belanja lewat online ini kan akhirnya terganggu dengan adanya kasus-kasus penipuan yang dilakukan sama orang yang dia udah bayar produk tapi barangnya nggak dikirim. Nah, kasus penipuan ini kan akhirnya melahirkan platform-platform baru seperti marketplace, di mana mereka menciptakan fasilitas rekening bersama. Jadi orang nggak perlu takut barangnya nggak dikirim sama penjual. Karena kalau barangnya nggak dikirim, duitnya dibalik. Uang pembeli itu nggak langsung dikasih penjual, tapi uang pembeli itu masuk dulu ke rekening bersama. Lalu kalau penjual barangnya ngirim barangnya, baru rekening bersama ini mengirim uang itu ke si penjual. Gitu. Nah, itu kan perkembangan dari orang dulu belanja offline, orang belanja lewat BBM Messenger, dari BBM Messenger orang merasa sering banget ditipu, beli lewat WA, beli lewat Messenger, akhirnya lahirlah rekening bersama yang difasilitasi oleh berbagai marketplace. Nah, akhirnya beralih lagi nih sekarang. Orang ternyata kalau pengen jualan dan produknya laku, itu nggak cuma bicara menghadirkan rekening bersama, dia harus live streaming, ya kan? Dia harus ngasih produknya pas lagi live gitu loh. Terus dia bikin konten gitu loh. Ya mungkin nanti akan banyak yang dihadirkan sama aplikasi-aplikasi sejenis TikTok mungkin. Di mana orang kalau pengen jualan ya harus kerja keras, nggak bisa cuma upload foto lalu berharap ada penjualan. Itu sama aja kayak teman-teman begini loh. Teman-teman jualan kue gitu loh. Terus teman-teman berharap tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu pengen beli kue kalian. Itu impossible gitu, kecuali memang udah ada langganan. Jadi yang namanya penjualan mau offline ataupun online itu dicari gitu. Konsumennya dicari gitu. Nah, kalau pengen jadi businessman itu bisa banget dimulai ketika kalian menjadi reseller sebuah produk gitu. Tapi ketika menjadi reseller sebuah produk, jangan gayanya jadi kayak pedagang. Bener-bener think like businessman gitu. Seorang businessman yang baik adalah dia menciptakan customer gitu, bukan menunggu customer itu datang dari langit tiba-tiba. Enggak, teman-teman. Ketika produk Glorious Man gak laku, pikiran saya itu penuh dengan pertanyaan, gimana cara bikin produk ini jadi laku gitu.
Caranya gimana? Gue harus ngelakuin apa lagi? Saya harus ngelakuin apa lagi biar produk ini bisa kejual? Kalau teman-teman berpikirnya, ya udahlah produk kalau misalnya nggak laku ya nggak usah dijual. Kalau laku ya dijual, nggak laku ya nggak usah dijual. Itu belum berpikir layak ke bisnismen. Jadi menjadi reseller berharap traffic di pusat tuh bagus gitu loh. Nggak apa-apa gitu. Cuman jangan menjadikan itu satu-satunya cara kalian mendapatkan uang gitu loh teman-teman. Ya. Nah, prediksi saya nih ke depannya marketplace seperti Tokopedia sama Shopee itu bakal menyesuaikan apa yang dilakukan TikTok. Misalnya gini, setahu saya itu udah mulai nih, kalau nggak salah kan udah mulai kan. Misalnya kayak Shopee, Tokopedia tuh sekarang bikin fitur konten gitu di marketplace. Udah ada ya teman-teman yang main di Shopee ya? Jadi bisa bikin konten gitu loh di Shopee. Setahu saya itu udah mulai ada deh. Itu kan bagian dari proses menyesuaikan kayak gitu loh. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Nah, jadi gini, ini beberapa orang yang udah punya TikTok, maksimalkan TikToknya. Bikin konten yang orisinal setiap hari. Boleh nggak Pak kita nge-post konten dari pusat? Boleh, tapi jangan cuma itu, orisinal. Bikin konten yang orisinal itu maksudnya asli buatan kalian. Caranya gimana Pak? Oke, kalau memang teman-teman niat, saya bakal luangin waktu kok buat ngajarin kalian bikin konten. Ya, itu udah terbukti tuh. Kalian cek silakan TikTok saya, itu udah terbukti teman-teman. Udah terbukti kalau saya udah bisa menghasilkan followers sebanyak itu tanpa iklan. Ya. Kayak gitu. Nah, itu kan Shopee ada fitur video kayak TikTok juga. Nah, bener kan? Itu kan cara sebuah platform teknologi itu menyesuaikan perkembangan zaman gitu loh. Kenapa akhirnya Instagram juga punya Reels? Karena dia nggak mau ketinggalan gitu loh. Sama TikTok yang powerful banget, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, yang sudah punya TikTok, maksimalkan bikin konten yang orisinal, tiap hari bikin konten. Yang kedua, saran dari saya, bikin live streaming. Live streaming itu minimal 1 hari itu ya. Kalau memang gini loh. Jadi saya paling sebelin dari dulu, kalau ada orang yang pengen bisnis tapi bilang nggak punya waktu. Nggak usah bisnis kalau nggak punya waktu. Bener deh. Karena nggak bakal jadi apa-apa bisnis kalian. Kalau kalian udah memutuskan, ya, sibuk kerja, terus mungkin punya bisnis lain juga, terus sambil bisnis flourish gitu. Terus kalian punya alasan nggak punya waktu buat ngurus bisnis, lebih baik nggak usah, karena nggak bakal dapat apa-apa teman-teman. Apapun yang dijalankan setengah-setengah, hasilnya bakal setengah-setengah. Percaya sama saya. Ya, itulah kenapa fokus tuh menjadi sebuah hal yang mahal. Makanya saya bilang ke teman-teman yang sekarang penjualannya udah bagus, ingat ya, jangan pernah kalian berpikir menambah pemasukan dengan menambah bisnis juga, jangan gitu loh. Kalau mau fokus dulu bisnis yang satu nih. Kalau bisnis yang satu ini udah bisa menghasilkan duit ratusan juta sampai miliaran, baru buka bisnis lagi yang lain gitu loh. Jangan nih yang satu aja ngasilin 1 juta aja susahnya bukan main per bulan gitu loh. Udah gatel pengen jualan produk lain lagi. Terserah kalau memang teman-teman pengen jual produk lain di luar Flores, saran saya lebih baik jual produk lain aja, lebih fokus ke sana. Jadi saya cuma pengen bilang ke teman-teman, fokus itu jadi sesuatu hal yang mahal, dan fokus itu jadi sesuatu hal yang punya nilai. Jadi live streaming, terus teman-teman bilang nggak ada waktu, ya nggak usah bisnis, Mas. Nggak usah bisnis. Kalau udah memutuskan diri buat, yes, gue pengen jadi bisnismen, ya harus mau ngeluangin waktu. Capek, ya memang capek, tapi kan duitnya juga bertambah. Kecuali capek nggak ngasilin duit, teman-teman nggak apa-apa, santai-santai gitu loh. Contoh nih ya, ya. Jadi dulu sebelum di Flores, waktu saya masih kerja sama orang ya, teman-teman. Ketika teman saya itu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan saya melakukan hal yang sama dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ketika di jam 5 sore pada istirahat, saya jam 5 sore sampai malam itu mengoptimasi apa yang sedang saya bangun. Gitu loh. Saya mengerjakan apa yang sedang saya bangun. Waktu itu kan saya juga ngebuat startup ya, namanya sebelum di Flores gitu loh. Capeknya beda nggak sama teman-teman yang istirahat pulang kerja? Udah pasti beda. Tapi yang didapatkan itu juga beda. Jadi prinsip saya gini teman-teman, kalau kalian pengen mendapatkan 100 juta dalam 1 bulan, jangan ngelakuin apa yang dilakukan sama orang yang gajian 3 juta per bulan. Jadi kalau pengen dapat 100 juta per bulan, jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang gajinya 3 juta per bulan. Ya, ekstra kerja keras gimana sih? Emang orang dapat 100 juta tuh tiba-tiba turun dari langit? Enggak, mereka tuh kerja keras, teman-teman.
gitu loh. Dan udah pasti effortnya berbeda dengan teman-teman yang UMR gitu. Nah, cocok nih, Mas Aziz nih. Iya, kalau nggak tersaingi pasti biaya adminnya naik ya. Udah jelas Mas, tersaingi Mas. Jadi sempat ada cerita deh, House Live Florisman Pusat itu kan sempat live streaming di TikTok dan Shopee ya. Nah, pas live streaming di Shopee, kebetulan banget di tanggal yang sama pas lagi live itu, di TikTok tuh lagi ada diskon. Jadi 2 kamera gini loh, satu di TikTok live kita nge-live, di Shopee kita nge-live. Nah, host live-ku itu ngomong di TikTok, di live yang berbarengan itu, kalau kita lagi ngadain diskon besar-besaran di TikTok gitu. Nah, itu langsung ditegur sama orang Shopee. Sama orang Shopee-nya ditegur, bahkan mungkin bisa di-ban kalau dilanjutin. Nah, jadi gitu teman-teman. Ayo, effort gitu loh, kerja keras. Jadi udah bukan lagi zamannya kita ngupload foto terus kita berharap penjualan dari situ gitu loh. Nah, tapi bukan berarti Shopee itu jadi nggak penting ya teman-teman. Saya masih yakin untuk saat ini Shopee masih bisa menghasilkan penjualan, gitu. Masih bisa menghasilkan penjualan gitu. Nah, karena TikTok sedang berusaha untuk jadi aplikasi yang benar-benar sangat powerful buat ngalahin Shopee. Kayak nanti malam kan 77. Ya, mungkin 90% orang yang udah belanja online itu lebih memilih buka Shopee dibandingkan TikTok ntar malam nih. Bener nggak? Gitu loh. Jadi orang buka Shopee itu dengan orang buka TikTok tujuannya itu berbeda. Kalau orang buka Shopee, dia udah tahu tuh mau beli apa. Ya nggak? Kalau orang buka TikTok, dia tujuannya bukan untuk beli, karena TikTok itu bukan aplikasi marketplace sebenarnya, tapi dia aplikasi hiburan. Tiba-tiba ditembak sama iklan kita, ditembak sama konten kita yang FYP. Kepancing lah dia, ya kan? Spill omset TikTok per bulan berapa? Kecil. Ya, kalau mau gini deh, ya, kan saya pengen kasih tahu ke teman-teman ya, saya spill program aja nih buat kalian. Jadi Florisman Pusat ini bakal bikin program untuk seluruh reseller dan kita open public juga untuk ini. Tapi kita bakal prioritasin reseller ya. Nanti kita bakal bikin Florisman TikTok Contest. Florisman TikTok Contest ini boleh diikuti sama semua reseller dan ini diikuti sama teman-teman dari lintas kelas, dari kelas fighter sampai kelas king. Nah, benefitnya apa? Benefitnya nanti teman-teman bakal bisa jualan produk kita tanpa harus modal. Karena programnya ini kita memanfaatkan fitur afiliasi nanti. Ya. Jadi gini teman-teman, saya cerita aja sama teman-teman nih. Udah banyak yang jadi afiliator Floris di TikTok. Walaupun memang nggak sebanyak jumlah reseller ya. Nah, teman-teman mau tahu nggak penghasilan dari TikTok affiliate itu berapa transaksinya per bulan? Tebak dong, tebak kira-kira. TikTok affiliate ya, bukan TikTok Ads, TikTok Shop, TikTok live streaming. Jadi TikTok affiliate itu adalah di mana ada orang-orang yang jadi afiliator Floris. Afiliator tuh dropshipper deh bahasanya. Ada konten kreator nih, ya kan? Dia tertarik sama Floris nih karena Floris dianggap produknya cukup bagus lah secara penjualan di TikTok gitu loh. Akhirnya dia gabung jadi dropshipper Floris gitu. Kan di TikTok tuh udah ada fiturnya kan untuk orang gabung jadi dropshipper gitu. Terus dia bikin konten ya kan, ngepost tiap hari, dia live streaming gitu. Terus nanti ada penjualan tuh dari setiap orderan, dari link yang dia cantumin gitu. Ini saya spill ya. Mau lihat teman-teman kan? Oke, saya tampil layar nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Dika. Kelihatan, Bang. Kelihatan. Nih ya. Ini dari kreator. Jadi kreator-kreator ini yang tidak modal. Kalau reseller itu modal ya. Ini peluang loh buat kalian loh padahal. Harusnya teman-teman reseller lebih bisa memanfaatkan ini karena kalian selama ini udah jualan. Beda sama mereka nih cuma konten doang. 20. Lihat, berapa nih jumlahnya? 22 juta. Ribu ya, 22 juta bener ya. Gitu loh. Nah, bayangkan gitu ya. 22 juta ini dari berbagai konten kreator ya, bukan cuma satu. Ngasilin
3.500.000, ada yang ngaselin 2.700.000. Nah, ini kayaknya beberapa dari seller deh. Glowman ada. Nah ini kayak Mas Amin kan, Mas Aziz tuh afiliasi aja ke sini. Nanti minggu depan kita kasih tahu ya kontesnya kayak apa, nanti teman-teman. Seru kok, bakal seru banget. Boleh, ini cocok nih. Luar biasa. Siapa nih, Yogi ya? Mana? Oke. Jadi gitu guys. Nah, misalnya kayak Mas Yogi ini kan, Kang Yogi ini teman-teman saya kenalin ya. Yogi ini adalah distributor ya, ataupun mitra terbaik kita di tahun 2021. Kemarin tahun 2021 di Colorsman Business Conference, Kak Yogi ini jadi mitra terbaik dan dapat motor PGX Colorsman. Karena penjualannya itu luar biasa besar kalau dibandingkan reseller-reseller yang lain. Nah, Yogi gabung tahun 2020 atau 2021 yuk? Lupa saya. 2020 ya? 2020. Nah, dulu ngerasain kan yuk susahnya cari konsumen tuh kayak apa gitu pas awal-awal ya. Benar. Pas Yogi gabung jadi reseller itu, saya waktu itu tuh udah banyak banget reseller Flores juga yang penjualan tuh udah di atas. Nah, ya udah banyak gitu loh teman-teman. Tapi tadi bilang, ini kalau kita ngomongin bisnis bukan tentang siapa yang lebih dulu gitu loh, tapi siapa yang konsisten dan terus beradaptasi dengan perubahan gitu loh. Teman-teman, konsisten adaptasi sama perubahan dan tadi ya selalu pengen mendapatkan sesuatu yang lebih gitu. Bukan berarti kita orang yang nggak puas ya teman-teman, nggak kayak gitu, konsepnya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau bisnis itu ya nggak, kita pengen terus akselerasi secara revenue ataupun pendapatan perusahaan yang kita bangun gitu. Itu masih satu hal yang salah gitu. Kayak misalnya Yogi sebulan ada 200 juta gitu. Nah itu beberapa kali kan sering saya kasih ujangan juga, jangan puas gitu. Jangan puas karena kalau kita ngomongin bisnis ya 200 juta itu kecil teman-teman. Kalau kita mau ngomongin soal bisnis yang memang udah level tingkat tinggi gitu. Karena gini, saya nggak perlu sebut lah ya brand apa gitu. Cuman sebagai CEO kan saya juga punya networking ke banyak CEO dan yang lain dong gitu loh. Ada kosmetik cewek itu viral banget gitu loh. Dan bagus. Saya kenal sama CEO-nya gitu. Itu satu distributor itu ngasilnya 8 miliar. Bayangin. Anjir. Iya, nggak bohong saya. 8 miliar. Nah, caranya dia gimana? Ya caranya dia kerja keras gitu. Bukan dengan mengupload video, update foto di Shopee, lalu berharap ada penjualan dari situ. Nah, untuk levelan kayak Yogi nih sekarang, dan seller-seller lain yang memang penjualan udah bagus di Shopee, kayak misalnya siapa ya? Mas Joko misalnya, yang dari Tangerang. Itu sudah merasakan di titik itu, teman-teman. Bener ya, Yok ya? Yang dimana Yogi tinggal ngiklan, terus datang, bener nggak, Yok? Beda sama teman-teman yang baru memulai nih. Kalau teman-teman yang baru memulai, itu minimal banget nih, rapiin dulu dekorasinya, ya nggak sih? Udah rapiin dekorasinya, terus nanti bikin fake order gitu. Biasanya tuh, ya kan? Bikin fake order biar riwayat pembelian kalian bertambah banyak dan dapat testimoni yang positif. Terus setelah itu dioptimasi nih lewat Instagram dipromosiin, lewat statusnya dipromosiin, baru ada penjualan. Penjualan 1, 2 gitu kan. Nah kalau levelannya udah seperti Mas Yogi, tidak bergantung pada orang lain, Lur. Kalau levelnya di Mas Yogi dan Mas Joko, itu udah nggak kayak gitu cara mainnya, karena dia udah kebentuk fundamentalnya gitu loh. Dia udah ngebangun ini sejak lama. Tapi menurut saya ini bukan soal siapa yang lebih dulu dan siapa yang baru memulai gitu. Karena teman-teman juga nanti akan ke sana gitu, insya Allah gitu ya. Nah, cuma maksud saya sekarang bicara sama seller-seller baru dan seller-seller yang memang secara penjualan udah bagus, itu jangan pernah lengah sama bisnis. Karena apapun tuh bisa, kalau Allah pengen ngambil tuh, itu bisa banget Allah ngambil dengan cepat gitu teman-teman. Ya. Jadi kita kalau bicara soal Doni Salmanan sama Indra Kents ya, urusan memang dia memang nggak bener cara cari duitnya gitu loh. Tapi itu adalah sebuah fenomena di mana
sesuatu yang besar banget gitu loh. Kelihatan orang yang kelihatan bergelimang harta banget, tiba-tiba duitnya bisa diambil dengan cepat dan dimiskinkan dalam waktu yang singkat, gitu, teman-teman. Nah, jangan pernah lengah. Saya sering bilang juga ya ke Yogi ya, jangan pernah puas sama apa yang didapatin sekarang. Bukan berarti kita jadi orang yang nggak bersyukur gitu loh. Nggak kayak teman-teman konsepnya. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat sekarang, tapi bukan sesuatu hal yang salah kalau kita pengen terus mendapatkan peningkatan secara pendapatan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Gitu. Jadi gimana caranya? Misalnya Yogi udah dapat 100 juta per bulan, gimana ya? Cara menghasilkan 110 juta di bulan depan. Nggak usah kita muluk-muluk deh bicara 200 juta, dari 100 ke 200, 100 ke 1M gitu loh. Karena itu semua perlu waktu kan untuk menuju ke 1 miliar gitu. Nah, buat teman-teman yang menghasilkan 1 juta per bulan, coba pikir gitu. Gimana caranya di bulan depan 1 juta 100? Gimana caranya di bulan depannya lagi 1 juta 500? Sampai nanti 2 juta, 3 juta, 5 juta, nggak kerasa tahu-tahu teman-teman udah bisa ngasilin 100 juta dari jualan Kloris gitu. Harus kayak gitu teman-teman jadi. Nah, dan harus punya target gitu. Jadi kalau ya nggak punya target, ya udah let it flow, hidup kayak aliran sungai gitu. Cuman jangan sedih nanti kalau teman-teman kalian yang udah umurnya seumuran tuh udah dapat apa yang mereka mau, sedangkan kalian belum. Gitu teman-teman. Jadi ada pertanyaan, ada apa lagi di chat lagi nih ya? Sebentar, saya baca-bacain ya. Bang, bikin produk skincare yang bisa dilihat before after cepet dong. Kalau serum-serum kan lama. Bikin waxing bulu, masker wajah, micellar water, request aja sih. Oke. Insya Allah ya. Suara saya nggak kedengeran nggak tadi ya? Kedengeran, cuman tadi memang lagi di mute aja nih, Kak Agus. Boleh dia, kalau mau bertanya lewat kolom komentar atau tanya langsung juga boleh. Oke, teman-teman masih ada yang bertanya? Atau mungkin nih, Pak Andika, ada yang bertanya melalui kolom chat pribadi aku nih. Katanya, apakah boleh melakukan pembelian di marketplace Shopee ataupun TikTok Shop? Karena saya lihat harganya lebih murah dibandingkan harga seller dibeli di pusat. Gimana Pak Andika? Maaf Pak Andika, di mute suaranya. Jadi gini teman-teman ya. Tadi kan saya bilang ke kalian nih, Klorismen Pusat ini bakal bikin program Klorismen TikTok kontes di minggu depan. Di mana kita bakal manfaatin fitur afiliasi TikTok ya. Di mana teman-teman kalau pengen jualan Klorismen tuh bisa modalnya tuh bahkan 0 rupiah dengan jadi afiliator TikTok kita dan membuat konten yang orisinil dan menjualkan produk dari situ. Nah, kalau teman-teman aja bisa jadi afiliasi TikTok kita, ya apalagi kalau beli gitu loh. Yang modalnya 0 rupiah aja kita bolehin. Boleh nggak sih teman-teman seller tuh jadi afiliatornya Kloris? Nah, teman-teman udah paham afiliator itu apa ya? Ini bukan binomo, bukan Olympic Trade ya, kayak yang kemarin kasusnya Intakens itu. Ini nggak ada kaitannya sama itu. Afiliator tuh bahasa lain untuk menyebut seorang dropshipper. Orang-orang yang pengen menjual produk sebuah brand, tapi mereka tidak ingin keluar modal untuk memasarkan produk tersebut. Gitu loh. Oke. Jadi boleh nggak? Boleh. Nah, tapi kalau kita boleh. Nah, soalnya gini, kalau kita ngomongin soal penghitungan reward, kelas dan lain-lain tuh nah ini ada pertanyaan ke Danis ya. Sekalian nih saya bakal bahas. Buat seller-seller yang baru gabung 1 atau 2 bulan, itu mungkin agak bingung ya sama istilah-istilah yang kalian dengar di Kloris kayak pesawat kertas, XTP, itu apa sih? Nah, jadi pesawat kertas itu sebenarnya poin. Tapi saya nggak mau dinamakan poin karena poin itu penamaan yang sangat tua gitu loh. Kayak zaman bapak-bapak kita pasti pada muda dulu, teman-teman. Kalau misalnya orang jualan dapat poin 1000, aduh saya nggak suka tuh bahasa kayak gitu. Terlalu orang tua, nah maka diubahlah namanya jadi pesawat kertas.
Soalnya sejalan juga sama semangat yang kita bawa, pesawat kertas ini ibaratnya adalah sebuah reward yang bakal nganterin teman-teman tuh untuk dapetin sesuatu yang teman-teman mau. Nah, jadi pesawat kertas itu bukan lagunya JKT48 ya. Nah, bercanda ya teman-teman. Oke, jadi pesawat kertas itu adalah sebuah poin. Nah, pesawat kertas udah beres belum? Udah, Mas Danis. Dan itu udah ada penghitungannya semua. Jadi sesuai janji Mas Danis, jadi Florisman Pusat ini bakal mengadakan Florisman Business Conference dalam waktu dekat ini. Tapi sorry itu saya teman-teman, kita harus ngomong acara ini diundur di bulan Agustus. Kan rencana kita nih penghitungan dari bulan Januari sampai Juni, pesawat kertasnya ataupun penghitungan rewardnya tuh bakal dihitung itu nanti di acara di Florisman Business Conference bulan Juli ya, tapi kita undur 1 bulan jadi bulan Agustus. Nah, gimana nih sistem ini setelah 6 bulan ini selesai kayak gitu? Nah, justru saya pengen balik nanya nih sama Kak Danis nih. Mungkin ini bisa jadi evaluasi pusat ya, karena kan sistem ini kan yang dibuat sama pusat kan, buat memotivasi teman-teman juga gitu loh, biar teman-teman tahu bahwa ada yang bisa kalian dapetin selain margin profit, yaitu produk-produk yang nanti kita kasih dalam bentuk reward. Kayak ini, selain dapat profit dari pembelanjaan dia ke pusat, dia kan juga dapat motor PCX dari kita, dan itu kan bukan cuma Kak Yogi, ada Mas Tendra, ada Mbak Mei, ada seller-seller yang saya undang di Desember tahun lalu gitu loh. Nah, saya justru pengen tanya sama Mas Danis dan teman-teman nih, kan kita bukan fokus sama pesawat kertasnya, menurut kalian tuh reward tuh jadi sesuatu hal yang penting nggak sih buat reseller? Jadi selain margin profit nih, menurut kalian ya, reward dalam bentuk produk ya, misalnya iPhone 12, jalan-jalan ke Bali, itu satu hal yang bikin kalian bakal termotivasi nggak sih? Saya pengen nanya deh, kita diskusi di sini. Kalau memang enggak ya, saya nggak bakal adain lagi reward sampai bulan Desember. Tapi kalau menurut kalian ini memotivasi kalian buat terus semangat buat berjualan, insya Allah masukan dari teman-teman bisa saya tampung dan mungkin nanti bakal jadi kebijakan. Gimana Yogi dan teman-teman, Mas Danis dan lain-lain? Kok diam? Ada yang mau ngasih pendapat? Saya boleh kok. Saya pengen tanya ke kalian gitu. Menurut kalian reward itu sesuatu yang bikin kalian termotivasi nggak sih? Untuk apa yang kalian mau gitu. Di luar margin profit yang kita kasih gitu. Halo. Si saya Oi, halo. Amin, luar biasa. Halo. Kami mau berpendapat. kalau izin ya Bang Dika. Tes. Apa Saya pasti manggil saya Bang. Keren. Izin ya. Amin. Iya, silakan. Kalau menurut saya pribadi, reward sebenarnya ya cukup memotivasi, Bang. Cukup memotivasi karena ya kita kayak selain dapat profit, dapat bonus juga gitu. Cuman mungkin ini mah sedikit apa ya? Karena kan kita dapat poin kertas itu harus ke mana? Pesawat kertas ke pusat ya, berarti ya. Pesawat kertas ya, itu maksudnya. Itu mungkin kalau yang seller biasa sih termotivasi, termasuk saya termotivasi gitu kan, karena kan saya juga kan ada timnya lah gitu. Mereka termotivasi lumayan gitu. Cuman mungkin masukan aja Bang Dika. Apakah sebenarnya udah dijelasin kan ya waktu itu ya Bang Dika ya? Iya. Gitu kan. Ke situ. Nah, mungkin apakah itu harus dari pusat semua gitu Bang untuk semua reseller gitu?
Atau lebih baik misal Bang Dika fokus yang reward itu tuh untuk yang agen-agennya gitu. Oke, terus? Gimana ya saya jelasinnya? Ada bingung juga sih. Oke, nanti saya jawab Jadi deh intinya, pertanyaanmu di DM ya. oh ya. Boleh deh. Siap, tenang aja, tenang. Jangan grogi. Maklum, grogi Bang. Baru pertama kali ini saya. Iya. Masya Allah. Oke. Pertama ya, sebelum saya jawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Jadi sebelumnya Kak Amin ini udah coba berdiskusi sama saya lewat DM Instagram. Kebetulan Kak Amin ini follow saya di Instagram memang sebelum jadi reseller gitu. Nah, saya bakal kasih pemahaman ke teman-teman ya, karena sebenarnya sorry itu saya kalau saya mau ngomong pembahasan ini bukan pembahasan yang produktif gitu, karena udah sering sekali saya jelasin. Cuman karena Kak Amin kebetulan seller baru, jadi saya kasih waktu untuk menjelasin ini gitu loh. Nah, jadi gini, Clorospan ini ada sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2016 itu Clorospan menjadi produknya itu sendiri. Ya, jadi secara historis saya harus bilang Clorospan itu bukan dibesarkan sama resellernya. Tapi pertama kali kita ada, Clorospan itu jualan produk sendiri lewat internet. Waktu itu kita memanfaatkan internet dengan cara berjualan lewat BBM dan Tokopedia sama Bukalapak, gitu ya. Ceritanya, dulu orang-orang itu terdorong menjadi reseller bukan karena kita, yuk guys, gabung jadi reseller Floris, nggak kayak gitu. Tapi orang-orang itu termotivasi untuk jadi reseller Floris karena ngelihat produk Clorospan ini laku banget di pasaran. Generasi pertama jualan Floris itu ya, saya sebut nih, ada 3 orang. Pertama Mas Tendra, kedua Mbak Tita Ayu dari Surabaya, ketiga Mbak Bella. Yang sekarang bertahan cuma 2, Mas Tendra sama Mbak Tita Ayu. Gitu ya. Nah, ceritanya ini unik-unik. Pertama, Mbak Bella nih guru, penghasilannya kurang, dia ngeliat produk Floris bagus, dia coba jualan dan akhirnya laku. Di saat yang sama waktu itu kita masih jualan loh Floris. Yang kedua, ya kan, Mbak Tita perempuan, dia beli produk Floris karena muka suaminya waktu itu jerawatan. Nah, kebetulan dia beli produk Floris itu langsung banyak waktu itu. Belinya 10. Nah, pas dipakai sama suaminya, kebetulan banget di muka suaminya kurang cocok. Nah, karena udah beli banyak produk, Mbak Tita nggak mau rugi. Akhirnya posting lah produk itu ke Tokopedia. Cuma posting, bayangin. Mbak Tita waktu itu seller Clorospan generasi awal, dia cuma posting karena tahu produk ini kalau misalnya nggak dijual, ya saya rugi karena sama suami saya nggak bakal dipakai. Soalnya nggak cocok gitu loh. Cuma diposting dan itu langsung laku. Kurang dari seminggu, teman-teman. Bayangin gitu loh. Sebesar itu kepeminatan terhadap produk Clorospan di awal, karena apa? Karena kita ngiklan besar-besaran. Yang ketiga, itu Mas Tendra. Jadi produk Clorospan ini kan harganya 55.000 ya. Sabun batang itu adalah produk satu-satunya kita ya. Sebelum kita di tahun 2018 mengeluarkan produk lain kayak serum, acne gel, krim, dan lain-lain. Nah, Mas Tendra boleh ditanya, orangnya masih aktif juga sekarang jualan. Waktu itu, karena dia nggak tahu daftar jadi seller Clorospan itu lewat mana, dia beli produk Clorospan lewat pusat dengan harga 55.000, lalu dia jualkan dengan harga 65.000 sampai 75.000. Bahkan kalau nggak salah waktu itu pernah cerita pernah dijual 100 laku. Jadi sebesar itu traffic penjualan, sebesar itu minat orang-orang terhadap produk Clorospan di tahun 2016, 2017, 2018. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, saya harus cerita sama kalian dan masa-masa kemasan itu akhirnya mulai luntur. Nah, mulai luntur tahun berapa? Boleh ditanya nih, orang-orangnya masih ada kok di sini. Di tahun 2021, ya kan? Tahun 2021 itu bisa dibilang penjualan Floris itu hancur-hancuran, apalagi pas sudah menuju akhir tahun. Nah, sorry banget ya teman-teman, saya harus ngomong karena kita bicaranya dalam konteks bisnis ya di sini. Sebagai distributor dan reseller, saya nggak pernah ngelarang teman-teman tuh jualan produk lain. Yang saya kasih itu cuma wejangan sama nasihat. Kalau pengen jualan produk lain, lebih baik fokus produk lain aja, nggak usah fokus Floris. Karena saya bilang, fokus itu adalah sesuatu hal yang mahal. Bukan soal Floris, tapi soal teman-temannya. Buat apa teman-teman usaha tapi setengah-setengah? Kalau teman-teman sudah membagi waktu untuk membuka bisnis yang lain, padahal yang satu belum besar, udah pasti setengah. Mau Floris ataupun brand yang lainnya. Lebih baik
salah satunya. Kalau saya tinggalin, fokus ke yang lain. Yang saya kasih adalah wajangan. Saya nggak pernah melarang teman-teman tuh jualan produk lain. Silakan mau jual produk lain. Saya tidak pernah melarang itu. Yang kedua, sebagai distributor dan seller resmi yang saya percaya teman-teman untuk memasarkan produk pasaran, pernah nggak saya minta teman-teman, hai guys, belanja minimal 1 miliar ya. Kalau nggak 1 miliar, kalian nggak boleh jualan produk kami. Nggak pernah. Saya nggak pernah membatasi teman-teman jual produk apapun. Yang kedua, nggak pernah minta minimal belanja harus 1 M. Nggak pernah. Fungsi seorang distributor yang resmi, kalau teman-teman belajar dari Frisian Flag, Sari Roti, ya itu brand-brand ternama, itu harus punya gudang. Harus punya karyawan, harus punya kantor. Terus nih, pengembangan bisnis ya, di mana Sari Roti kan itu roti ya. Sari Roti ini pengembangan bisnis Alfamart, ke Indomart, itu dipegang sama distributor, bukan konsumen pusat. Konsumen pusat itu berarti cuma produsen aja yang ngirim produk ke distributor yang ngomongin pengembangan bisnis daerah. Nah, pernah nggak saya minta teman-teman untuk kayak gitu misalnya? Nah, kalaupun pernah, teman kita sifatnya lebih kepada saran, bukan maksa. Artinya gini, kalau teman-teman nggak ngembangin bisnis florisman di daerah dengan masukkan produk floris ke warung-warung dan toko kelontong, keluar kalian. Nggak pernah saya kayak gitu. Nah, jadi pertama, kita nggak pernah membatasi kalian mau jualan apa. Kedua, kita nggak nyuruh kalian harus punya gudang. Tiga, kita nggak nyuruh kalian beli 1 M. Jadi, teman-teman, sorry to say, kalau dibilang apakah sudah ideal yang dijalankan sama seller florisman sesuai fungsinya, belum sebenarnya teman-teman. Karena distributor sebenarnya itu tidak menjalankan fungsinya itu ya harus seperti ya kayak ideal kayak tadi gitu. Nah, sebagai gantinya, Frisian Flag sama Sari Roti, dia nge-push nih, kalau pengen jadi distributor saya, minimal tuh harus investasi 10 miliar. Harus punya gudang, harus punya kantor, dan sudah harus punya karyawan, pengembangan bisnis kalian yang pegang. Kita produsen cuma kirim barang aja. Sebagai gantinya, distributor Jakarta ngelok daerah, tidak boleh ada lagi distributor di situ, dan kami sebagai pusat tidak akan jualan. Tapi clear, seorang distributor menghasilkan 10 M, karena setiap brand itu punya kepentingan, pengen akselerasi secara pendapatan. Nah, saya berkali-kali ini bilang ke teman-teman seller gitu loh. Nah, berapa yang teman-teman bisa kontribusi kalian terhadap brand itu juga harus besar, karena memang ada hal yang harus kita korbankan. Nah, karena resikonya gede teman-teman. Kalau kita banting setir nih dan memfokuskan pusat pemasaran kita ke seller, saya nggak jamin konsumen ini bakal tetap ada 2-3 tahun ke depan gitu loh. Soalnya teman-teman, mohon maaf saya harus bilang gitu loh, teman-teman sebagian besar masih berharap sama trafficnya pusat gitu loh. Teman-teman itu belum banyak yang memang iklan kayak konsumen pusat ya, ngeluarin budget buat pakai Facebook Ads, IG Ads, maka malah mungkin nggak ada ya yang iklan di Facebook sama di IG gitu loh. Juga belum iklan di TikTok, teman-teman juga belum maksimalin paid traffic lah, kayak kita pusat, bayangin kita ngiklan itu per hari, pusat tuh ngiklan 20 juta. Nah, kita buang duit buat iklan di TikTok tuh 20 juta per hari. Tahu nggak sama pusat tuh berapa? Ya, saya kasih tahu ke teman-teman nih. Ketika kita buang budget 20 juta per hari untuk ngiklan di TikTok, omset yang kita hasilkan 21 juta. Teman-teman ngeliatnya mungkin 21 juta gede banget. Tapi kalau yang kita keluarkan 20 juta, artinya untung bersih kita tuh cuma 1 juta, teman-teman. 1 juta dipotong HPP produk, ya nggak sih, biaya kemasan, ya nggak? Gaji karyawan, dan lain-lain. Tapi traffic dari 20 juta yang kita keluarkan di TikTok itu lempar-lemparan ke marketplace Anda, ke marketplace si A, ke marketplace si B, nggak cuma ke pusat. Kalau cuma ke sekarang kalian tuh nggak bakal ada penjualan di Shopee. Udah pasti, teman-teman. Gitu loh. Udah pasti. Jadi, kalau sekarang pusat tidak karena saya tuh megang seller tuh bukan sebulan 2 bulan gitu. Saya berhubungan sama kalian dan ngurusin brand ini tuh udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi di tahun 2021 Florisman tuh berhenti iklan dan semua budget perusahaan ini dialihkan untuk reseller gitu loh. Kita buat teman-teman, kita ke daerah-daerah, itu kan ngeluarin duit kan, ke daerah-daerah ngelatih teman-teman gitu loh. Ngedorong teman-teman buat aktif jualan segala macam. Tapi resikonya akhirnya budget kita nggak kita alokasi buat iklan, nggak ada tuh traffic yang masuk ke reseller. Jadi saya mau ketemu reseller juga nih, kalau traffic ataupun permintaan terhadap produk Florisman itu nggak ada, ya itu kasihan di kalian gitu loh. Sekarang kenapa sih di Shopee kalian itu ada penjualan gitu loh? Karena ada traffic yang dilakukan secara terus-menerus, ada usaha untuk mendatangkan traffic, mendatangkan pembeli yang dilakukan dan oleh teman-teman semua akun kalian.
ke akun kita masing-masing gitu loh. Nah, traffic itu lempar-lemparan dan itu sudah resiko bisnis online, teman-teman. Makanya ketika kalian effort nih jualan di Instagram kalian, tahu-tahu tuh pembeli kalian, calon pembeli tuh lari ke toko sebelah tuh udah biasa. Dan itu bukan jadi sesuatu yang salah gitu. Ya udah, kita bersaing secara sehat aja gitu. Nah, saya pengen bilang kayak gitu. Nah, contoh kayak ketika closement ini drop, saya kan harus mikir nih gimana ya caranya closement ini bisa aksesi ya. Brandnya bisa terus berkembang. Saya harus kerjasama sama influencer. Oh, siapa influencernya Onat? Tahu nggak teman-teman kita bayar Onat berapa? Onat itu minta penawaran di kita pertama 450 juta. Akhirnya kita nego, dapatlah di angka terbaik. Tapi tetap aja nggak bakal jauh dari 450 juta. Saya nggak bakal kasih tahu angka pastinya berapa, tapi yang pasti mahal. Gitu loh. Apakah ketika kita endorse Onat, kita cuma berharap brand ini terkenal? Enggak, teman-teman. Kita berharap brand ini dikenal dan dibeli gitu loh. Kalau brand ini dikenal dan dibeli, otomatis pasti nih teman-teman yang ikut masarin juga itu bakal kena efeknya gitu teman-teman. Nah, jadi kalian coba lihat Something, lihat White Lab, MS Glow gitu. Itu nggak ada yang nggak punya official store. Semuanya punya official store, teman-teman. Karena kalau official store ini nggak jalan, penjualan resellernya juga otomatis nggak bakal jalan. Gitu. Kecuali tadi konsepnya adalah model bisnis yang berbeda kayak yang diterapin Frisian Flex sama Sari Roti, ya fair kayak gitu teman-teman. Nah, saya nggak pernah ngejalanin apa yang dijalankan sama Juragan 99 misalnya gitu. Kayak teman-teman coba cek kalau jadi membernya Ends Go itu berapa gitu loh membernya. Itu lebih mahal dibandingkan Floris gitu. Itu kan haknya mereka dan itu bukan suatu kesalahan gitu. Cuman saya pengen kasih compare, kasih perbandingan. Kita itu nggak terlalu banyak nuntut reseller gitu. Nah, jadi kolaborasi teman-teman kita tuh kerjasama aja. Jadi jangan sampai juga kita satu sama lain melihat sebagai lawan, enggak. Kita kolaborasi. Teman-teman reseller kan berharap didatangkan pembeli nih. Di luar kerja keras kalian sendiri ya, ngedatangin pembeli, kalian juga berharap pusat ini kan juga berjuang juga kan ngebantu biar brand ini tambah dikenal dan banyak yang beli gitu. Nah, ya memastikan bahwa produk ini akan selalu menjadi produk pilihan. Caranya gimana? Kita ngiklan, kita kerja sama influencer, kita ngendorse orang gitu loh. Kan kita nggak perlu kasih tahu ke teman-teman budget yang kita keluarin berapa gitu. Cuma saya iklan di TikTok Ads 20 juta, terus penjualan yang kita dapatkan 21 juta. Teman-teman melihatnya untungnya gede banget 21 juta itu dipotong biaya 20 juta dan 1 juta ini juga nggak bersih, dipotong biaya modal produk, modal kemasan dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita ini lebih ke kolaborasi kok. Kita kerjasama, bukan bersaing. Nah, jadi Koresmen Pusat untung nggak ketika ngiklan? Iya udah pasti kita nggak jaga keuntungan teman-teman. Kalau boncos ya kita bakal berhenti dong. Udah pastilah. Tanpa teman-teman suruh, kita udah pasti bakal berhenti ngiklan. Kalau misalnya itu boncos. Karena nggak mungkin dong. Saya mau ngeluarin duit 20 juta, tapi yang dihasilkan 15 juta. Udah selisih 5 juta loh. Per hari kita kebuang 5 juta. Lama ambruk. Selesai nih perusahaan gitu. Gitu teman. Nah, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya mungkin pertanyaan Mas Amin ini juga mewakili pertanyaan seller-seller baru yang lain gitu. Karena beberapa kali saya ngelihat ada curhatan-curhatan seperti itu. Nah, kalau saya nggak bakal bilang teman-teman yang nanya ini salah karena kalian nggak salah. Karena kalian cuma nggak tahu aja gitu. Nggak tahu kan wajar, kecuali udah lama masih menanyakan hal yang sama gitu. Teman-teman udah paham kenapa kita harus ngejalanin ini, gitu kan? Nah, kalau nggak bisa kayak gini, Mas Asep San. Ya, kalau kayak gini ya, sekarang gini, teman-teman. Kalau kayak gini, teman-teman menganggap kita sebagai saingan, gitu. Ya kan? Tadi ya seperti yang saya bilang, saya aja nggak pernah nuntut teman-teman aneh-aneh kan, kayak gitu. Jadi, teman-teman mau jualan produk Floris, yuk, silakan. Mau belanja 1 juta, silakan. Mau belanja 1 produk pun silakan. Mau belanja 3 produk juga boleh, gitu loh. Silakan, gitu. Nah, jadi nggak bisa, konsep kayak gitu nggak akan pernah bisa. Kita sebagai brand itu kan nggak bakal merugi gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita jadi gini, selama kerja antara Koresmen dengan seller itu masih berlangsung,
dari pihak brand menganggap kerjasama kita berdua ini masih nguntungin. Kalau udah nggak nguntungin, mungkin sistem reseller nggak bakal saya pertahanin gitu loh. Karena sebagai pemilik brand, saya sangat-sangat punya hak untuk itu. Cuman kan, itu teman-teman. Nah, bukan itu pilihannya gitu loh. Guys, jadi saya harus ngomong kayak gini biar teman-teman paham juga. Jadi kalau kita pengen memberikan pendapat, coba bayangin seandainya kalian tuh pemilik brandnya gitu. Pemilik brandnya. Contoh nih kayak gini. Kalian tahu nih produk Ultra ataupun Frisian Flag di Indomaret tuh lakunya bukan main. Terus kalian ngambil nih di agennya, agen Frisian Flag, aku boleh nggak jualan susu Frisian Flag lagi? Boleh gitu loh. Tapi kan Frisian Flag jualan di Indomaret nih harganya 10.000. Jual dong 15.000 biar produk aku jauh lebih laku. Karena aku bisa jual produk lebih murah dibandingkan kamu yang nggak bakal mau Frisian Flag-nya. Ibaratnya adanya kamu juga saya bisa mengembangkan brand ini gitu. Sorry itu saya teman-teman, saya harus ngomong kayak gini loh. Tapi kita bicara dalam konteks bisnis nih. Apapun itu loh. Misalnya teman-teman lihat produk yang laku di Indomaret, terus teman-teman pengen masarin, terus teman-teman bilang si produsennya dari Frisian Flag pusatnya langsung itu harus ngejual dengan harga lebih mahal, nggak bakal mau dia. Yang ada begini, kalau mau kamu mau jualan syukur, nggak mau nggak apa-apa, bisa digituin malah, gitu teman-teman ya kan. Jadi ketika kalian jualannya sepi itu nggak ada kaitannya sama pusat tuh jualan, nggak ada. Ya, itu murni karena teman-teman tuh nggak effort, nggak kerja keras. Kalau saya udah ngurusin reseller tuh bertahun-tahun, saya udah ketemu berbagai macam karakter dari reseller saya tuh dari tahun 2019, dari tahun 2020, 2021 sampai saat ini gitu. Jadi orang yang akhirnya cabut dari Kloris itu lebih kepada mereka tuh nggak mau effort jualan gitu loh. Maunya upload produk lalu berharap ada pembelian dari situ, itu nggak mungkin teman-teman. Mungkin ada tapi kemungkinannya kecil banget gitu. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi itu saya kasih pemahaman. Coba kalian jadi pemilik brand, terus ada usulan kayak begitu, kalian nggak bakal pernah mau gitu loh teman-teman. Ya. Kecuali ya tadi saya bilang, kecuali deal-dealan kita nih kayak Frisian Flag ataupun Sari Roti, teman berani berapa buat ngelok daerah? Misalnya Yogi Bandung, ayo kasih saya 10 miliar. Lok Bandung, saya nggak bakal buka kesempatan siapapun buat jadi reseller di sana gitu ya. Dan orderan Kloris pusat yang ada di Bandung bakal dikasih semua ke distributor. Berani gitu. Ini kalau kita bicara soal mau bisnis real ya. Ini kan enggak, teman-teman. Kita memberikan kesempatan buat berdagang, buat berjualan gitu loh. Ya silakan dimanfaatkan kesempatan ini gitu. Jadi sama-sama saling kerja sama aja gitu, teman-teman. Gitu ya. Guys. Oke. Kalian lihat aja official store dari banyak brand. Kalau pengen yakin gitu, pengen yakinin diri sendiri, bener nggak sih kata Pak Dika, setiap brand itu punya official store, hampir semuanya punya, gitu ya. Jadi kalau ada, saya keluar karena produk Klorismen nggak laku, nggak lama sama Kak Diah ditelepon orangnya, kakak kenapa keluar? Iya kak, produk saya nggak ada yang beli. Oke kak, kalau boleh tahu gimana kak cara kakak menjualkan produk kemarin gitu. Saya cuma update aja di WA, tapi nggak ada yang nanya. Ya, itu bukan jualan, itu namanya upload produk teman-teman. Itu namanya upload produk. Ya. Jualan tuh kayak Mas Amin tuh. Jualan tuh kayak Mas Aziz. Jualan tuh kayak Kak Yogi. Jualan tuh kayak Mas Agus, semuanya nih. Seller-seller yang udah saya kenal nih. Kalau yang belum kenal, semoga kalian sudah jualan juga ya. Maksudnya tidak sekedar upload produk lalu berharap ada pembelian, enggak. Gitu teman-teman. Ya. Nah, sempat saya bilang ke teman-teman kan, sekarang nih akun official store pusat itu adalah tolak ukur buat mengukur pendapatan seluruh seller Kloris. Terutama seller Kloris yang memang penjualannya udah gede banget di Shopee sama di TikTok. Nah, jadi kalau penjualan pusat menurun, udah pasti seller menurun. Udah pasti. Nggak pernah ada rumusnya, pusat menurun, seller naik tuh nggak pernah. Terus kalau pusat naik, udah pasti reseller naik. Itu udah pasti teman-teman. Jadi nggak pernah pusat penjualannya lagi jelek, reseller naik. Terus sebaliknya, pusat penjualannya lagi bagus, reseller turun, tuh nggak pernah. Karena tadi yang saya bilang, kita
Florisman Official Store ini di TikTok dan Marketplace Shopee, TikTok, Tokopedia dan lain-lain itu adalah tolak ukur buat bikin penjualan keseluruhan Floris itu bagus atau enggak gitu. Maka tugas saya sebagai pemilik brand adalah memastikan official store Floris ini benar-benar habis-habisan gitu loh kampanye. Benar-benar ya udah totalitas buat ngasilin transaksi yang sebesar-besarnya, karena udah pasti pembeli itu lempar-lemparan teman-teman. Nggak semua orang tuh beli lewat official store, bener deh. Nggak semua. Indonesia ini luas banget gitu. Kalau kita ngomongin online aja ya, sebenarnya online itu cuma kuat di kota-kota besar aja, di Jakarta, Surabaya gitu ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin di daerah lain juga di kota-kota besar kayak Balikpapan, apalagi misalnya Banjarmasin itu gede gitu loh. Minat mereka terhadap pembelajaran online, tapi Indonesia ini luas banget. Di luar sana masih banyak pembeli itu yang senangnya itu COD, pesan lewat WA seller kayak gitu loh. Nah, admin saya namanya Dinda, dia call center Floris. Tanya nih sama Kak Diah di sini. Selama ini ya, kalau ada kakak, aku mau pesen Kak Florisman, nggak pernah Kak pesen di official store ya. Kalau perlu screenshot chatnya Kak Diah dikirim semua ke grup seller. Nggak ada. Ada yang nanya lewat, Kakak aku mau pesen Floris Kak. Oke Kak, Kakak daerah mana? Daerah Jakarta Barat. Oke Kak, ke Antonius. Nggak pernah pesen ya Kak ke official store, karena kita di Depok dekat, nggak pernah. Gitu loh teman-teman. Nah jadi ya benar nggak Kak Dia? Iya betul banget Pak Dika. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sering aku kasih loh. orderan dari tim pusat. Iya betul banget. Ingat ya, dalam konteks kita berbisnis tuh teman-teman boleh, Kak Dia ada lagi nggak Kak customer yang mau beli lewat reseller, dikasih ke aku ya Kak, dioper ke aku, boleh kayak gitu. Tapi ingat, manajemen customer yang lama itu juga penting, biar kalian nggak cuma fokus mencari customer baru terus. Setiap hari harus ada customer baru, tapi customer lama nih, kalau sampai bulan depan dia produk kalian ada apa? What's the problem? Masalahnya di jangan-jangan servisnya buruk, jangan-jangan kalian lama nge-packingnya, jangan-jangan kalian lama ngirimnya, jangan-jangan pas COD kalian secara tampilan dianggap nggak meyakinkan sebagai seorang pebisnis, dianggapnya produk ini nggak ori. Nah, jadi ada banyak hal kalau kita ngomongin bisnis ya. Nanti insya Allah lah saya bakal ngeluangin waktu buat kalian nih, biar penjualan kalian bisa stabil. Jadi selain mencari customer baru, ingat ada customer lama yang juga harus kita bangun kedekatan sama mereka. Dulu saya ngajarin di setiap Glory Shop, di setiap gathering itu dari tahun 2020 saya bilang, setiap customer yang masuk ke kontak kalian, ya itu wajib kalian catat. Kalau ada yang pakai laptop, bikin data di Excel. Kalau nggak punya laptop, tulis di kertas. Jangan males. Kalau pengen punya duit, jangan males. Gitu loh. Ya kan? Nah, ada customer nih yang beli sekarang tanggal 5 Juli nih, sabun batang 80 gram. Terus di 5 Agustus nanti nih, kemungkinan besar produknya dia kan udah habis. Tungguin sampai 10 Juli, itu nggak beli, berarti ada yang salah dari teman-teman. Udah pasti. Karena produk skincare, kalau orang udah ngerasa cocok, itu persis banget kayak orang pengen beli beras. Beras habis, teman-teman pasti beli nggak? Udah pasti. Gas habis, teman-teman pasti beli nggak? Udah pasti. Minyak goreng habis, teman-teman pasti beli nggak? Udah pasti. Gitu loh. Termasuk skincare. Kalau orang udah merasa cocok sama skincare, terus dia pakai Floris, udah jadi langganan sebelum beli sama kalian tuh, mereka udah jadi langganan Floris. Tahu-tahu mereka tahu nih ada resellernya nih di daerah misalnya Bandung gitu loh. Dia beli sama Kang Yogi. Bulan depannya produknya habis dia nggak beli sama Kang Yogi, ada yang salah dari cara teman-teman melayani. Gitu. Jadi kedekatan sama customer itu juga harus dibangun. Males lah kan gitu ya. Kalau males nggak punya duit gitu. Jadi semakin banyak yang kalian kerjakan, semakin keras usaha kalian, makin banyak juga uangnya teman-teman. Ya, tapi semakin sering kalian menunda pekerjaan, semakin sering kalian menggampangin sesuatu, ya, semakin mageran kalian tiap harinya, ya makin miskin lah kalian, makin nggak punya apa-apa lah kalian gitu. Ya, jadi ingat kalau pengen dapat uang, jangan 100 juta deh. Kalau pengen dapat uang 10 juta per bulan, maka jangan lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang gajian 3 juta per bulan. Lakukan sesuatu hal yang berbeda. Kalau pengen dapat 100 juta per bulan kayak Yogi, ya, maka jangan lakukan aktivitas yang dilakukan oleh reseller yang cuma bisa menghasilkan 100.000 per bulan.
gitu loh. Yang dilakukan reseller yang menghasilkan 100 juta per bulan dengan reseller yang 100.000 per bulan, udah pasti kerja kerasnya beda. Udah pasti teman-teman. Ya. Beda. Karena kalau orang bisnis itu bukan digaji sama atasan, yang gaji langsung itu adalah Allah. Nah, Allah itu tidak buta dalam memberikan rezeki kepada umatnya, teman-teman. Ya. Ingat, Allah itu nggak bakal mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum sendiri itu merubah nasibnya sendiri. Jadi, dalam Quran aja itu udah dijelaskan, kalau kita pengen mengubah hidup kita, ya maka ubahlah hidup kita dengan kerja keras. Gitu loh. Bukan berharap dikasih. Kayak gitu. Ya, jadi berharap boleh nggak sih kalian nanya ke Kak Diah? Boleh, silakan Kak. Ada nggak Kak customer lagi? Oper ke aku dong. Tapi ingat, customer yang kita kasih nih di maintenance. Nah, ini kadang saya nggak pernah yang ngelarang kalian jualan produk brand lain. Cuman saya sebenarnya bilang ke teman-teman, alih-alih kalian mungkin melihat official store pusat sebagai saingan kalian tuh adalah saingan kita adalah brand-brand lain yang dijual sama kalian juga. Ada reseller yang jualan produk-produk kompetitornya Kloris itu banyak gitu. Dan itu dijual di official store, di akun-akun Shopee yang jualan Kloris juga. Contoh, ada seller nih misalnya asal dari Papua. Dia jualan Kloris, jualan juga produk lain nih. MS Gold, ya kan? Oeos gitu misalnya ya. Dia jualan Evicto gitu loh, misalnya. Dia jualan Garnier gitu. Di toko yang sama dengan dia jualan Shopee. Ada customer asal Papua bilang misalnya ke saya, Mas Andika, ada nggak konsumen asal Papua yang mau beli Kloris? Kalau ada, kasih dong kontaknya ke saya kasih kontak WA-nya nih. Nah, sama seller asal Papua ini diarahin, Kak, belanja di Shopee aja ya biar free ongkir. Pas di Shopee, alih-alih nih orang pengen belanja Kloris, melihat produk-produk dari brand lain. Itu saingan kita, teman-teman. Saingan yang dijual sama seller-seller sendiri. Pernah nggak saya ngelarang teman-teman? Nggak pernah, teman. Saya keberatan. Makanya, sorry banget ya, saya udah mulai menegaskan peraturan nih. Kalau pengen jualan Kloris, fokus aja bikin akun Kloris aja gitu. Jadi saya mungkin akan lebih memprioritaskan teman-teman yang memang bikin akun khusus untuk Kloris gitu loh, untuk saya lempar konsumen, karena saya nggak pengen konsumen yang kita datangkan lewat iklan, lalu konsumen ini nge-DM kita pengen beli, kita kasih ke reseller-reseller yang jualan produk lain. Saya nggak mau, saya rugi dong sebagai brand, saya benar-benar dirugikan. Kalau sampai akhirnya reseller saya, konsumen saya ini melihat brand-brand lain juga yang dipasarkan sama reseller saya nggak mau. Saya benar-benar rugi. Itu adalah saingan saya. Ya, saingan saya bukanlah teman-teman semua, saingan teman-teman bukanlah saya, tapi saingan kita adalah brand-brand lain, kompetitor-kompetitor kita, gitu loh, yang jualan produk sejenis, gitu. Oke? Oke, mungkin itu ya guys ya, yang bisa saya kasih tahu ya. Kita lanjut next time ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan sampaikan ke Kak Dia. Nah, buat teman-teman yang baru gabung nih, kalau lihat cara penyampaian saya menggebu-gebu, ya memang saya tuh orangnya begini. Ini bukan marah, bukan emosional, bukan ya. Lebih tepatnya memang saya orangnya semangat gitu loh, kalau ngomong soal sesuatu gitu. Nah, jadi tidak ada salah benar dalam forum ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung buat kalian. Percaya aja sama kami gitu loh, sama Kloris. Kita insya Allah nggak bakal ngejerumusin teman-teman. Cuma buat, yuk, lu beli doang ke gue. Kalau lu bukan beli, lu bukan siapa-siapa gue. Enggak, kita nggak kayak gitu. Model bisnis kita ya kita sama-sama untung. Ketika teman-teman jual Kloris, teman-teman punya kesempatan buat ngobrol sama saya, buat ngobrol sama orang pusat gitu. Dan 6 bulan ke depan, insya Allah kita bakal banyak kegiatan buat reseller. Yang kegiatan ini mungkin udah mulai hilang beberapa bulan belakangan karena Klorisman Official ini fokus untuk membangun kerjasama dengan banyak pihak biar brand ini makin berkembang. Nah, nanti mungkin akan banyak diadakan gathering di berbagai wilayah, diadakan pertemuan dengan seller di berbagai tempat. Jadi teman-teman siapin diri kalian dan jangan lupa kalau kita datang dijamu dengan baik, ya. Oke, karena kan ada makanan khas daerah nih. Jangan sampai kalau saya ke daerah, ya kan teman-teman ini nggak ngejamu dengan baik. Maka ntar saya nggak mau datang lagi. Oke ya.
Bercanda teman-teman, jangan terlalu serius. Oke. Wah, siap. Oke. Kak Diah, cukup sih dia. Nanti kita lanjut ya. Oke, terima kasih Pak Dika. Wah, banyak banget nih tips-tips dari jualan maupun mindset nih biar teman-teman ngebuka untuk semangat terus dalam jualan Glorismed. Oke, mungkin teman-teman itu aja nih yang bisa Pak Dika sampaikan. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan sama Pak Andika. Jangan pernah malu untuk bertanya. Tadi Pak Dika bilang, kalau misalnya ada yang ingin teman-teman tanyakan, boleh banget langsung tanyain ke aku, nanti biar aku sampaikan ke Pak Andika. Kalau gitu, aku dia sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Dika.